Wah, udah ngopi. Apa ada pakai sound? Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf teman-teman tidak diizinkan masuk tadi, bukan apa-apa. Ini karena supaya saya bisa langsung interaktif, bisa langsung lebih terbuka bicara dengan teman-teman, dengan mereka yang mau sudah dilantik. Alhamdulillah hari ini kita sudah melantik 72 pejabat. Terdiri dari 26 eselon 2 dan sisanya dari eselon 3. Nah, ini hanya sifatnya rotatif. Jadi tidak ada yang dinonjobkan, semuanya dirotasi. Dirubah posisinya tempatnya supaya lebih sesuai dan supaya di area-area prioritas itu kita bisa mulai segera berlari, bisa mulai jalan gitu. Itu aja penting. Enggak, yang satunya tidak non-job tetapi memang secara sukarela memang dari dulu memang ingin fungsional, alih ke fungsional. Jadi tidak ada sama sekali non-job kan. Kemarin untuk yang nggak ikut di... Tadi saya secara khusus mengundang pasangan. Jadi pasangannya juga saya undang untuk menyampaikan itu bentuk pengakuan kita bahwa pasangan memiliki pengaruh yang besar dalam kemajuan karir suami maupun istrinya dalam mencapai kinerja yang maksimal untuk suami dan istrinya. Karena itu kita minta dukungan keluarga, pasangan, dan yang kami nyampaikan pesan supaya semua fokus hanya untuk bekerja. Jadi birokrat yang profesional, dan ini adalah hanya fase pertama dari rangkaian proses meritokrasi. Karena meritokrasi ini bukan barang yang bisa kita wujudkan hanya dalam satu malam. Ini butuh waktu dan ini adalah fase awalnya. Arah akhirnya adalah membangun manajemen talenta. Itu arah akhirnya nanti. Dan ini yang akan kita coba bangun ke depan. Ini kemarin ada satu yang tidak ikut job fit tapi kemudian tetap menjadi kepala OPD, gimana? Tetap kita sudah minta waktu itu sudah menyampaikan slide bahan presentasi. Jadi kita menilai dari bahan presentasi plus dari hasil-hasil yang sebelumnya. Pak Gubernur mengatakan kalau ini hanya rotasi, sementara di posisi ini ada pejabat yang demosi, yaitu Kepala Disnakertras menjadi Kepala Brida. Ini eselonnya dari 2B. Alasannya apa Pak Gubernur? Sebenarnya sekarang di dalam sistem kepegawaian sekarang AB itu nggak terlalu penting. Jadi sekarang sama aja itu eselon 2 pada intinya. Gitu. Pak Gub, ada sejumlah jabatan yang dibiarkan lowong masih, itu apakah dipansel atau gimana? Kita akan panselkan. Yang lowong sekarang ini segera akan kita panselkan. Yang lowong sekarang ini kayaknya enakan pakai ini. Iya. Yang lowong sekarang ini akan segera kita panselkan. Sengaja kita lowongkan sehingga kita akan mulai pansel segera. Jadi minggu depan kita sudah mulai menyusun panselnya dan akan segera kita panselkan yang lowong-lowong. Termasuk yang lowong-lowong di eselon 3 akan kita mulai beauty contest. Melakukan beauty contest. Sehingga semua orang sekarang kita persilahkan untuk mendaftar di eselon 2 melalui pansel atau di eselon 3 melalui beauty contest ini nanti. Salah. Kapan mengejutkan Pak Organik ke kasus PP? Kenapa? Karena track recordnya beliau pernah di sana sebelumnya. Sebelumnya pernah di sana. Beliau orang yang sangat tepat di situ. Jadi dalam proses penempatan ini saya sudah berusaha seobjektif mungkin. Dengan melihat hasil job fit, dengan melihat track record, dengan telepon kiri kanan menanyakan masukan, minta masukan. Tetapi yang namanya manusia ya, tidak mungkin objektif 100%, pasti ada subjektivitasnya. Dan itu dibolehkan di dalam undang-undang. Poin arahan di dalam tadi apa mungkin Pak Gub? Ya itu tadi saya sampaikan, bahwa kita minta dukungan dari pasangan, kita minta semua pejabat ini untuk fokus, bekerja, mengingat sumpah-sumpahnya itu, betul-betul mengingat sumpah-sumpahnya itu dalam melaksanakan pekerjaannya, fokus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat. Pak Gub, apakah ada perjanjian kinerja misalnya dalam waktu berapa bulan tidak mencapai target itu harus mundur, siap diganti Pak? Nanti segera kami akan panggil satu persatu. Nanti akan ada sesi untuk saya panggil satu persatu. Ini berbeda dengan pansel. Kalau pansel, pada saat panselnya perjanjian kinerja itu dibangun. Jadi target itu dibangun pada saat pansel berlangsung. Tapi karena ini sifatnya rotasi, maka nanti akan saya panggil satu-satu dan akan kami brief nanti mengenai visi misi, mengenai target dan harapan bisa memenuhi target itu. Menurut Pak Gubernur, komposisi yang sudah dilantik hari ini sudah ideal atau
seperti apa Pak Gubernur? Ya tidak mungkin ideal ya. Tetapi ini adalah yang terbaik yang bisa kita formulasikan hari ini. Karena tidak ada non-job kan. Ini hanya rotatif saja. Jadi kita memanfaatkan mana yang ada saja dulu kita manfaatkan. Kita mana yang area-area prioritas kita berikan perhatian khusus. Ada sumbangan di luar, ada like and Siapa ketua dislike pansel terhadap nanti Pak Gub? pejabat Pak Gubernur? Saya kan tadi bilang bahwa saya sudah berusaha seobjektif mungkin. Tapi saya manusia biasa, pasti ada subjektivitasnya dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Yang penting sesuai prosedur dan yang penting tetap mengedepankan objektivitasnya gitu. Berarti tujuan mutasi ini kemarin didandangi oleh Pak Mendagri tanggal berapa minggu kemarin? Hari Jumat itu, hari Jumat jam 7. Hari Jumat malam jam 7 itu sudah keluar gitu. Untuk pansel sekda juga Pak Gub akan segera dilakukan atau Si dia orang lagi ngomongin eselon 2, eselon 1 yang diomongin, eselon sekda nu. Soal komposisi baru, terus kemudian ini target ke depan untuk NTB Mundirnya seperti apa? Ya dengan mesin yang ada sekarang ini kita akan coba mulai berlari gitu. Kalau kemarin kan masih tertatih-tatih gitu karena belum semuanya komposisinya seperti yang kita harapkan. Nah sekarang dengan rotasi ini kita nggak punya alasan lagi, kita harus mulai bekerja. Artinya waktu job fit itu apa yang dilihat dari semua yang komposisi yang baru ini Pak? Oh itu job fit kan yang melakukan 3 orang dan itu kita upayakan seindependen mungkin memberikan judgement dan atas dasar job fit itulah kita melakukan rotasi ini salah satu. Pak Gubernur, setelah pelantikan target yang paling dekat yang harus dicapai oleh para pejabat ini apa? Yaitu nanti besok akan ketemu satu persatu dengan setiap pejabat. Nanti insya Allah mulai hari Senin nanti satu persatu kita akan melakukan diskusi dan pejabat. Perombakan APBD untuk program unggulan? Kalau itu kan sudah mulai penyisiran oleh tim transisi dan itu nanti akan jadi bahasan kita dengan TPAD. TAPD. Apakah ada kaitan dengan peleburan OPD mutasinya Pak Gub? Oh itu track yang berbeda. Ini kan masih dalam negosiasi nanti diskusi dengan DPRD. Kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa nanti. Saya kira cukup teman-teman ya. pansel kapan ini? Segera akan kita panselkan nanti untuk yang kosong-kosong insya Allah dan beauty contest untuk yang eselon 3 nanti. Mau masuk eselon 3 nggak? Siap. Boleh ikut. Terima kasih banyak. Aku pilih IP. Terima kasih Pak Gub. Permisi, mohon izin, permisi. Terima kasih Pak Gub. Itu hanya 2 isu sih sebetulnya fokusnya. Satu isu pertama mengupdate beliau tentang persiapan Fornas 2005 dan konsep baru yang coba kita kembangkan di dalam Fornas ini karena kita melihat ini sebagai salah satu starting point. Jadi untuk konsep MICE yang kita ingin angkat di dalam pariwisata ini, Fornas ini tidak sekedar event olahraga tapi jadi event pariwisata kira-kira gitu. Dan ini kan dulu yang memperjuangkan Fornas masuk kan Pak Sekda ketika beliau masih jadi PJ jadi PJ waktu itu. Nah, sekarang kita tinggal mendetailkan konsepnya sehingga ini tidak hanya jadi event olahraga tapi jadi event pariwisata lah kira-kira. Itu satu. Kedua, mengenai PON kita bertukar pikiran dan pada intinya menyampaikan keinginan kita untuk tetap menjadi tuan rumah. Jika tidak semua, paling tidak sebagian dari cabur-cabur itu yang tidak membutuhkan infrastruktur gitu sehingga tidak terlalu mahal kosnya kira-kira. Dan kalau beliau sih menyampaikan bahwa kalau untuk NTB beliau tidak khawatir gitu. Jadi pasti akan dilibatkan dan beberapa cabur memang sudah minta di kita seperti aerosport minta di sini, water sport di sini juga dan kemarin Pak Arya Bima Wamendagri karena beliau juga memimpin yang lari trail, beliau minta juga di sini dan saya yakin yang lain juga beberapa akan minta di sini sehingga kita hanya menyampaikan kesiapan untuk tetap menjadi host. Tapi tentu saja pemerintah pusat punya pertimbangan yang lain gitu. Tapi yang jelas kita udah. SK untuk persiapan tuan rumah sebagai PON. Kalau itu kan mengikuti keputusan nanti. Kalau itu keputusan di pusat. Kalau pusat sudah memutuskan kan SK-nya nanti belum dikeluarkan. Kalau SK-nya sudah keluar nanti akan kita lihat peran kita apa baru kita mikirkan anggarannya berapa yang dibutuhkan. Tetap menjadi tuan rumah ya Pak Gub. Tetap menjadi tuan rumah. Tetap menjadi tuan rumah. Ada menyerahkan ke daerah lain. Silahkan ke daerah lain.
nggak pernah saya bilang begitu. Saya nggak pernah menyerahkan ke daerah lain. Cuman kita paham bahwa ada pemikiran dari pusat mengingat mereview dari pon-pon sebelumnya, karena ternyata dibangunkan fasilitas mangkrak, kemudian setiap habis pon pasti ada kasus hukum yang muncul gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran baru yang muncul di pemerintah pusat dan kita memahami itu gitu. Tapi kita menyampaikan bahwa kita tetap siap untuk menjadi tuan rumah gitu. Soal apa di APBD, dukungan di APBD setiap tahun gimana? Nanti setelah kita ada SK turun, kita lihat konsepnya seperti apa, baru kita tahu apa kebutuhan dukungan APBD yang dibebankan ke kita. Ya. Kita memang optimis bahwa kita akan SK itu bisa keluar kita sebagai tuan rumah. Saya optimis kita akan tetap menjadi tuan rumah sejumlah cabur gitu. Kalaupun tidak semuanya, karena dari awalnya konsepnya kan memang tidak semuanya kita menjadi tuan rumah, karena tadinya berbagi dengan NTT. Nah, saya kemarin juga ngobrol dengan Gubernur NTT juga mengenai masalah ini, tukar pikiran juga dengan selain dengan Menpora. Untuk sepak bola dengan kondisi stadion yang seperti itu gimana nih? Saya menyebut juga keinginan kita untuk merenovasi Turide gitu, stadion Turide, merenovasi supaya lebih layak. Tapi kalau di Lombok insya Allah nggak akan sia-sia lah punya fasilitas olahraga, karena kita memang ke depan ingin mengembangkan sport tourism gitu. Jadi inline dengan program kita juga gitu. Rencana mulai renovasi kapan? Renovasi apa? Ya, stadionnya itu. Baru diomongin kemarin lah, sini di narak sabar. Pak Komnas HAM tadi Pak. Kalah kun fayakun dong sini. Kalau terkait BUMD yang Oh iya, tadi Komnas HAM tadi bertemu. Saya menerima sendiri beliau rombongan Komnas HAM tadi. Pada prinsipnya beliau hanya bicara mengenai dua hal, mengenai rumah singgah, dan saya sudah jelaskan persoalan mengenai rumah singgah itu, dan bahwa persoalan ini adalah persoalan temporer, bukan persoalan permanen, karena solusi permanennya adalah dengan meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Pulau Sumbawa, di Bima dan di Sumbawa, dan itu sudah masuk di dalam program kita untuk menaikkan status Rumah Sakit Manambai menjadi tipe B dan juga Rumah Sakit Kabupaten Bima menjadi tipe B, sehingga kebutuhan untuk datang ke Mataram itu akan lebih kecil nanti di masyarakat Bima gitu. Yang kedua mengenai masalah pelecehan seksual yang terjadi di di NTB belakangan ini, dan mereka hanya menyampaikan harapan terhadap komitmen kita, dan kita sudah menyampaikan komitmen kita bahwa kita akan berbagi tugas dengan penegak hukum akan fokus ke penegakan hukumnya, kita akan fokus untuk memberikan perlindungan kepada korban, rehabilitasi sampai reintegrasi sosialnya nanti. Soal Komisi 2 kemarin nih, kan Mami sempat memaparkan banyak hal di Komisi 2 kemarin, mungkin ada Oh iya, mendadak sebetulnya. Jadi saya juga kebetulan ke Jakarta tidak dalam rangka terkait dengan pertemuan Komisi 2, tetapi setelah tiba di sana diberikan informasi bahwa ada dengar pendapat dengan Komisi 2, sehingga saya hadir juga di situ. Intinya ada 3 isu yang dibahas mengenai transfer pusat ke daerah, transfer keuangan pusat ke daerah. Terus yang kedua mengenai BUMD, yang ketiga mengenai apa satu lagi itu? Mengenai apa ya? Tiga isu. Oh, mengenai kepegawaian. Mengenai kepegawaiannya. Jadi tiga isu itu aja yang jadi fokusnya gitu. Dan itu yang saya sampaikan kemarin. Bahan tertulis sudah kita kasih. Jadi meskipun saya salah menyatakan 16 triliun jadi 16M itu, tapi paham lah dia, karena ada di tertulisnya sudah jelas di sana 16 triliun. Salah satunya kan Bank NTB yang dibeberkan. Enggak dibeberkan selalu detail, enggak. Ini secara umum aja. Toh beliau juga sudah tahu mengenai kondisi ini.